nama Yesus, segala puji, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Allah di tempat ini. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah menjadi terang bagi kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Jadikanlah hati kami menjadi tanah yang subur melalui kuasa Roh yang kudus, sehingga kuasa firman itu boleh bertumbuh, benih-benih firman Tuhan yang ditabur boleh bertumbuh di dalam hati kami menjadi 100 kali lipat. Segala kuasa kegelapan yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan, Engkau jauhkan daripada kami. Hanya kuasa Roh Kudus yang berotoritas di tempat ini dan di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam nama Yesus, Shalom. Shalom. Ya. Saya sungguh bersukacita pada pagi hari ini, dan lebih bersukacita lagi karena bisa melayani di tempat pelayanan kakak rohani saya, Ibu Gembala. Kakak rohani saya telah menyatakan kasihnya yang luar biasa bagi saya, dan persekutuan yang ada di antara saya dengan keluarga Pak Gembala adalah persekutuan yang indah yang datangnya daripada Tuhan, bukan secara kebetulan. Dan persekutuan ini ada di saat sukacita, di saat sehat, di saat sakit, dan di saat-saat setiap segala sesuatu yang kehidupan saya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kekasih di dalam nama Yesus, pada saat ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita buka firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 10. Kita baca secara bergantian karena ayatnya panjang. Saya mau baca lebih dahulu surat pertama Yohanes ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam
dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi berdosa dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Yesus, kita semua ya tentu suka hal-hal yang baru, ya, suka hal-hal yang baru, terutama para kaum wanita. Segala tren baru, misalnya pakaian, tas, ya, segala sesuatu yang baru kita suka untuk memilikinya. Ya. Demikian juga kaum bapak, laki-laki misalnya suka dengan hal-hal yang baru, dengan kendaraan yang baru, ya, motor yang baru, tapi asal jangan istri yang baru. Amin. Ya. Demikian juga Allah menghendaki supaya kita menjadi baru. Itu adalah kerinduan Allah, ya, supaya kita hidup dalam kehidupan yang baru, dilahirkan kembali. Bagaimana cara kita untuk dapat mendapatkan kehidupan yang baru itu, kehidupan yang ada di dalam terang Tuhan? Mari kita belajar dari nats firman ini. Surat Yohanes ini, 1 Yohanes 1 ini ditulis oleh Yohanes pada jemaat di Asia, karena latar belakang daripada jemaat ini ada pengajaran-pengajaran yang sesat, ya, pengajaran yang sesat bahwa keselamatan itu tidak ada kaitannya dengan sikap hidup manusia dan bagaimana hidup berdampingan dengan sesama kita. Ada ajaran di tengah-tengah jemaat ini yang mengatakan, yang mempengaruhi bahwa kita sudah diselamatkan. Kaitan keselamatan kita dengan sikap hidup kita itu tidak ada kaitannya. Hal inilah yang dikatakan oleh Yohanes, bahwa jika kita bersatu dengan Yesus, bersatu dengan firman hidup, maka kita akan beroleh persekutuan dan terang hidup itu. Saksi hidup Yohanes adalah saksi hidup yang telah melihat dengan matanya sendiri dan mendengar dan meraba firman yang hidup itu. Siapakah yang dimaksud Yohanes di sini tentang firman hidup? Saya yakin dan percaya kita sudah semua mengetahui siapakah yang dimaksud Yohanes di sini dengan firman yang hidup, yang telah dia lihat dengan matanya, yang telah dia dengar dan telah dia raba, dan hidup sudah dinyatakan. Kita bisa kembali melihat kepada Yohanes 1, kitab Yohanes 1 yang dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah datang ke tengah-tengah kita, dan firman itu adalah hidup yang membawa terang bagi kehidupan kita. Firman hidup itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus juga mengatakan bahwa Dia adalah terang hidup. Akulah terang. Bukankah Yesus juga pernah berkata demikian di dalam firman-Nya? Saudara kekasih, di dalam nama Yesus Kristus, kesaksian inilah yang disampaikan, yang dituliskan oleh Yohanes kepada jemaat yang dilayaninya. Bagaimana dengan kita?
saat ini. Kita sudah menerima firman hidup itu di dalam kehidupan kita. Kita sudah menerima terang itu di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berani bersaksi? Siapakah firman itu? Tadi ketika Ibu Gembala menyatakan kesaksiannya, kita sudah berada di tengah-tengah zona yang aman dan tidak ingin lagi menginjil, menyaksikan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Bu, jika ada penginjilan, saya mau ikut gabung. Amin. Ya. Oleh karena itu, saya memotivasi kita saat ini, marilah kita bersaksi, menyaksikan Yesus Kristus itu adalah terang, adalah firman yang hidup yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Sampai di manakah keberanian kita untuk bersaksi tentang Kristus dalam kepengikutan kita terhadap Yesus adalah terang. Sampai di mana keberanian kita? Ya. Dituntut suatu keberanian, pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang siapa firman yang hidup itu, ya. Dan punya hubungan yang baik secara pribadi dengan Tuhan, supaya melalui kuasa Roh-Nya yang kudus itu kita memiliki keberanian untuk menyaksikan firman yang hidup itu, Allah yang hidup. Karena kita sudah menjalani Paskah, ya, ada perayaan Paskah di tempat ini. Apakah makna Paskah bagi kita? Di dalam perayaan Jumat Agung, Yesus Kristus menyerahkan dirinya dan mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut dan bangkit. Kebangkitan Yesus adalah merupakan satu kekuatan bagi kita untuk dapat menyatakan bahwa kita juga bangkit dari kematian kita, mati secara rohani, dan kita boleh hidup di dalam terang Allah. Apa pengaruh Paskah bagi kita? Apa kekuatan Paskah di dalam kehidupan kita saat kita merayakan Paskah, menyiapkan perayaan Paskah di dalam kehidupan kita? Menyatakan bahwa Yesus adalah pemenang, maka kita sebagai pengikut Kristus juga adalah pemenang, menang atas dosa dan maut, dan kita bangkit dari kematian rohani, dan kita hidup di dalam terang kasih Kristus. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, pemahaman-pemahaman inilah yang harus kita saksikan. Karena di tengah-tengah kehidupan kenyataan yang kita hadapi, banyak pemahaman-pemahaman tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam kesaksian yang palsu, memutarbalikkan fakta dan menyatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus tidak disalibkan. Tetapi kekuatan orang Kristen adalah kebangkitan Tuhan kita. Hai sengat, hai maut, di manakah sengat? Sengat kematian itu sudah dimenangkan dan dikalahkan oleh Yesus Kristus. Inilah yang menjadi tugas kita untuk menyaksikannya di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Tentu kita yang hadir di sini datang dari berbagai latar belakang pekerjaan, profesi. Bagaimanakah kita mengaplikasikan bahwa Yesus itu adalah terang di tengah-tengah pekerjaan kita? Ya, di tengah-tengah pekerjaan kita. Bangkitlah hai anak-anak muda ya. Saya melihat di sini di tengah-tengah jemaat ini sungguh banyak jemaat-jemaat yang masih muda. Ya. Seperti yang disaksikan oleh Ibu Gembala, bukan kita saat ini yang akan dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, tetapi anak-anak cucu kita. Itu akan terjadi di tempat ini ketika kita yang saat ini menanam lebih dahulu dan menjadikan diri kita menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah wilayah sekitar. Tidak seperti terjadi dengan otomatis, tetapi itu proses, mungkin dari tahun ke tahun dan tahun ke tahun. Seperti proses yang saya alami dalam kehidupan saya sendiri.
Dan saya sudah menyaksikan sungguh kebaikan dan anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya. Dan melihat terang Kristus itu menjadikan saya dan saudara menjadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mau menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini? Jika mau kita menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia ini, peganglah firman yang hidup. Peganglah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, di dalam setiap tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, sehingga kita boleh menjadi saksi. Amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika Yohanes menyatakan bahwa dia adalah saksi hidup tentang firman yang hidup itu, dia menyatakan dan memperkenalkan Yesus Kristus kepada jemaat yang disuratinya. Dikatakannya bahwa Allah itu adalah terang, tidak ada sama sekali kegelapan. Allah itu adalah terang, tidak ada sama sekali di dalam Allah kegelapan. Yesus juga berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Saya yakin dan percaya kita jemaat di sini tidak lagi hidup di dalam kegelapan, karena kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Allah telah memanggil kita dari kegelapan. Kamu adalah imamat kerajaan, bangsa yang kudus, yang telah dipanggil dari kegelapan dan dibawa kepada terangnya yang ajaib, dan menjadi dan memberitakan tentang perbuatan Allah yang besar dalam kehidupan kita. Apakah yang kita saksikan tentang perbuatan yang besar Allah di dalam kehidupan kita? Berani tidak menyaksikan dan menyatakan bahwa ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya? Ada perbuatan besar dari Allah yang Tuhan kerjakan di dalam keluarga saya, dalam diri saya secara pribadi, sehingga kita boleh menyaksikan terang Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam profesi kita, di tengah-tengah keluarga kita, dan di tengah seluruh kehidupan bidang-bidang yang kita jalani dalam kehidupan. Ya. Walaupun kita sudah tidak lagi dalam kegelapan, tetapi kita harus mengetahui apakah kegelapan itu, sehingga ini akan menjadi satu evaluasi bagi kita, ya. Sehingga ini akan menjadi suatu evaluasi. Bagaimanakah hidup di dalam terang dan bagaimana hidup di dalam kegelapan? Harus ada kesadaran diri di dalam diri kita, sehingga setiap waktu, setiap saat kita menyadari diri kita tidak lagi di dalam posisi kegelapan. Apa hidup di dalam kegelapan? Apa kira-kira arti daripada hidup di dalam kegelapan? Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa hidup di dalam kegelapan itu adalah hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yaitu dosa. Misalnya hawa nafsu, perselisihan, iri hati, kemabukan, percabulan, penyembahan berhala, menduakan Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita di sini ketika ada suatu masalah dalam kehidupan kita, tidak lagi kita datang ke dukun, tidak kan? Ya, kita datang kepada Tuhan kita, Allah yang telah menang atas maut, kematian dan kegelapan. Kita harus menjadikan diri kita menjadi alat terang itu. Dengan bagaimana caranya kita bisa hidup terang, yaitu mengenakan senjata terang itu sendiri. Apakah senjata terang itu? Senjata terang itu adalah
Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus adalah senjata. Kita harus mampu menyangkal diri kita dan pikul salib. Menyangkal diri dan pikul salib. Mengenakan senjata rohani. Seperti perang ya. Kalau kita melihat ada adegan perang, untuk mengalahkan musuh itu kan harus ada strategi gitu ya. Ada strategi mengenali musuh, apa-apa saja yang dikerjakan oleh musuh, dan senjata pemungkas yang harus kita gunakan untuk menghancurkan musuh. Ini adalah strategi perang. Kalau kita, senjata apa yang ada pada kita untuk dapat mengalahkan musuh kita? Yaitu kuasa firman Tuhan. Ketika Yesus dicobai oleh iblis, apa yang dikatakan Yesus? Firman Tuhan berkata. Dia selalu mengatakan dengan firman Tuhan berkata. Firman Tuhan, firman yang hidup itu, Yesus Kristus menjadi senjata kita untuk memerangi kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika orang belum mengenal Yesus, ketika orang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia masih dalam zona kegelapan. Inilah yang menjadi tugas kita. Menjadi tugas kita untuk menjadi alat terang itu. Menyaksikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai terang dunia yang telah mengalahkan kematian, bangkit dari kematian, dan naik ke surga, dan akan datang dari sana untuk menjemput kita di dalam kehidupan yang kekal. Amin. Selanjutnya Yohanes juga mengatakan bagaimana cara kita untuk dapat tetap hidup di dalam terang. Kita masih manusia. Dalam kepengikutan kita, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah hidup di dalam terang. Tetapi dalam realita perjalanan kehidupan, banyak tantangan dan godaan yang kita harus hadapi dari diri kita sendiri, yaitu keinginan daging kita, dari lingkungan kita, dari godaan-godaan dunia ini, dari tawaran-tawaran dunia ini, sehingga walaupun kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan kita, tetapi realita yang kita hadapi dan kita lihat, masih banyak orang-orang yang Kristen masih hidup, menjalani sikap hidupnya seperti hidup di dalam kegelapan. Status sebagai anak-anak terang, tetapi realita hidup yang dia jalankan hidup di dalam kegelapan. Ini banyak kita lihat dan banyak kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana cara supaya kita ketika kita jatuh dan bangkit dari kegelapan yang ada dalam dunia ini? Dikatakan di ayat 8 sampai 9. Yang pertama sekali bahwa kita harus menyadari dosa kita. Itulah yang harus, pertama sekali yang harus kita evaluasi. Menyadari dosa kita. Membuat daftar dosa. Begitu kira-kira ya. Bagaimana cara kita mengetahui daftar dosa? Yaitu dengan setia membaca firman Tuhan. Di dalam Alkitab ini sudah dituliskan kalau melakukan ini dosa, kalau melakukan ini dosa, melakukan ini dosa. Pelanggaran terhadap firman Allah itu adalah dosa. Setiap pelanggaran terhadap firman Allah itu adalah dosa. Oleh karena itu, supaya kita tetap bisa berjalan di dalam terang Kristus, dalam kepengikutan kita, sampai kita nanti menghadap Tuhan, dan ketika Yesus datang
kita boleh senantiasa berjalan di dalam terang Kristus. Dikatakan bahwa kita harus menyadari dosa kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu, kita menyadari terlebih dosa apakah yang sampai saat ini yang saya masih lakukan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saudara-saudara, dosa apakah yang sampai saat ini yang masih kita lakukan? Walaupun kita mengatakan bahwa Yesus sudah menjadi Tuhan kita, masing-masing kita mengevaluasi diri. Minta penyingkapan Roh Kudus, meningkatkan dosa-dosa apa yang masih mengikat kita. Kadang-kadang kita merasa masih berjalan di dalam terang, tetapi orang lain melihat kita ada dalam kegelapan. Oleh karena itu, berdoalah kepada Tuhan. Tuhan, ujilah aku. Ujilah aku. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Ujilah aku. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyinari hati kita dan kita menyadari dosa-dosa apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita menutup-nutupi dosa kita, menutup dosa kita. Oleh karena itu, bacalah, buat jadwal pembacaan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita sudah mempunyai jadwal saat teduh, membaca firman Tuhan setiap pagi, membangun ibadah pagi kita, menyembah Tuhan, karena Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita. Dan kita membaca firman Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, ya anak-anak di rumah, saya mengatakan, aku harus membaca firman Tuhan satu pasal satu hari. Ya sampai saat ini anak-anak melakukan itu, membaca firman Tuhan satu pasal setiap hari. Kemanapun pelayanan saya mengatakan, aku sudah membaca firman Tuhan? Belum, ayolah aku baca. Saya yakin dan percaya firman yang hidup itu akan menjaga dia kemanapun dia akan pergi. Karena saya sebagai ibu pasti terbatas. Lewat dari pintu itu sudah kehidupan anak saya, bukan kehidupan saya. Bagaimana saya bisa merangkum anak saya, dibawa ke tiap saya setiap saat? Tidak, saya tidak mampu. Masing-masing punya kegiatan-kegiatan. Tetapi ketika firman Tuhan itu hidup di dalam dirinya, maka firman Tuhan itulah yang akan menjaga kehidupannya kemanapun dia pergi. Dengan apakah orang-orang muda menjaga hidupnya? Dengan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk menyadari dosa kita, harus kita mengetahui firman Tuhan. Mana yang melanggar firman Tuhan, mana yang tidak. Setelah kita menyadari dan membuat daftar dosa kita akui di hadapan Tuhan. Saya tertarik dengan ibadah di sini, diawali tadi ada pengakuan dosa. Ini sungguh luar biasa karena sudah jarang sekali orang mau mengaku dosa ya. Pada zaman ini sudah jarang sekali orang mengaku dosa. Yang paling banyak menyatakan, aku sudah mengerjakan ini untuk Tuhan. Luar biasa pelayananku. Sudah banyak sudah aku kerjakan buat Tuhan. Itu yang lebih banyak. Itu adalah benar. Tetapi kita perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Supaya kita diampuni. Karena Tuhan itu adalah setia dan adil.
Dia akan mengampuni dosa kita. Dan tidak sekedar diampuni, kita akan disucikan. Ya, kita akan disucikan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus, mau mengevaluasi diri? Amin. Dan setelah mengevaluasi diri tentang daftar dosa-dosa kita, kita akui di hadapan Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan yang adil. Dia akan mengampuni kita dan Dia akan menyucikan kita. Dan kita akan dijadikan menjadi manusia yang baru. Dan kita akan diutus menjadi saksinya. Amin. Saudara kekasih dalam nama Yesus, mari, jika ada yang ingin didoakan pada saat ini, maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Dan kuasa firman Tuhan dan kuasa Roh Kudusnya akan melawat kita dan menjamah kita. Pujian penyembahan kami minta ke depan pemain musik. Yesus jamah. Kita mengetahui lagu itu ya? Bisa?
mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau telah bangkit dari kematian dan menang atas maut dan dosa. Mari Bapa, melalui kuasa firman dan kuasa Roh-Mu yang kudus, boleh bekerja melawan kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu Tuhan, memiliki keberanian untuk menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami menjadikan Yesus Kristus menjadi senjata di dalam kehidupan kami untuk mengalahkan kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau. Engkau mengampuni dosa kami, menyucikan kami. Terima kasih Allah yang hidup, Allah yang terang. Biarlah terang Kristus itu memenuhi setiap kehidupan kami. Biarlah terang Kristus itu memenuhi hati dan pikiran kami, dan nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi garam dan terang dunia ini, dan siap untuk Kau utus. Ampunkan kami dalam segala kelemahan dan kekerasan hati kami yang mengeraskan hati kami. Kami mengeraskan hati kami Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya ketika kami melihat terang itu dan menerimanya di dalam kehidupan kami, maka kami boleh diubahkan menjadi hidup dengan penuh kemenangan di dalam terang Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita, supaya